Halo semuanya, hari ini saya Monica Intan akan mempresentasikan materi tentang penerapan diferensial dan integral dalam ekonomi. Kita akan membahas mulai dari konsep dasar diferensial dan integral, bagaimana menyelesaikan soal, hingga penerapannya di dunia bisnis dan ekonomi. Yang pertama ada konsep dasar diferensial. Diferensial atau turunan adalah alat matematika yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan suatu variabel dipengaruhi oleh perubahan kecil pada variabel lain. Adapun manfaatnya, menemukan titik maksimum atau minimum, misalnya mencari laba maksimal. Dan penerapan ekonominya mengukur elastisitas permintaan atau penawaran. Dan analisisnya menghitung biaya marginal dan penerimaan marginal yang membantu keputusan produksi. Untuk penyelesaian soal elastisitas permintaan, kita diberikan fungsi permintaan yaitu QD 25 dikurang 3 P pangkat 2 dan diminta menghitung elastisitas permintaan saat harga sama dengan 5. Langkah pertama, kita cari turunan fungsi permintaan terhadap harga dari fungsi yang diberikan. Jika kita turunkan, hasilnya menjadi min 6 P. Jadi, kalau kita substitusikan nilai harga P adalah 5 ke dalam turunan, kita dapat min 6 kali 5 sama dengan min 30. Langkah kedua, kita hitung jumlah barang yang diminta saat harga sama dengan 5. Substitusikan nilai P ke dalam fungsi permintaan. 25 dikurang 3 kali 5 pangkat 2, kita sederhanakan menjadi 25 dikurang 3 kali 25 dikurang 75 sama dengan min 50. Langkah ketiga, masukkan hasil ini ke dalam rumus elastisitas permintaan, yang dimana min 30 kali 5 dibagi min 50 sederhanakan menjadi 150 bagi 50 sama dengan 3. Jadi elastisitas permintaannya adalah 3. Karena elastisitas lebih besar dari 1, ini berarti permintaannya bersifat elastis. Artinya setiap kenaikan harga sebesar 1%, jumlah barang yang diminta akan turun sebesar 3%. Selanjutnya kita bahas soal mencari keuntungan maksimal. Kita diberikan dua fungsi, yaitu fungsi total revenue dan fungsi total cost. Kita diminta menghitung keuntungan maksimal perusahaan. Langkah pertama yang harus kita lakuin adalah cari fungsi laba, yaitu selisih antara total revenue dan biaya total, dimana total revenue dikurang total cost. Kita substitusikan fungsi total revenue dan total cost ke dalam rumus. Min 2Q ditambah 1000Q dikurang 8 Q min 3 dikurang 59Q pangkat 2 ditambah 315Q ditambah 2000. Kita sederhanakan dikarenakan perpindahan tempat yang menjadikan minus, jadi min Q pangkat 3 ditambah 57Q pangkat 2 dikurang 315Q dikurang 2000. Langkah kedua, kita turunkan fungsi laba untuk mencari turunan pertama. Karena turunan pertama menunjukkan titik maksimum dan minimum. Min 3Q pangkat 2 ditambah 114Q dikurang 315. Langkah ketiga, kita samakan turunan pertama dengan 0 untuk mencari nilai Q. Min 3Q pangkat 2 ditambah 114Q dikurang 315 sama dengan 0. Bagi persamaan ini dengan min 3 agar lebih sederhana. Q pangkat 2 dikurang 38Q ditambah 105 sama dengan 0. Jadi kita dapat dua nilai Q, yaitu Q3 dan Q35. Langkah keempat, gunakan turunan kedua untuk menentukan titik maksimum atau minimum. Turunan kedua dari fungsi laba yaitu min 6Q tambah 114. Karena tadi Q adalah 3, maka kita ubah Q-nya menjadi 3 dan juga 35. Min 6 dikali 3 ditambah 114 sama dengan 96. Untuk yang 35,
min 6 kali 35 ditambah 114 sama dengan min 96. Untuk Q35 adalah hasil titik maksimum karena negatif, sedangkan yang Q3 adalah titik minimum karena hasilnya positif. Langkah kelima, hitung laba maksimum dengan substitusi Q35 ke fungsi laba. Min 35 pangkat 3 ditambah 57 kali 35 pangkat 2 dikurang 315 kali 35 dikurang 2000. Hasilnya adalah 13.925. Jadi laba maksimal yang bisa dicapai perusahaan adalah 13.925 unit uang dengan jumlah produksi optimal 35. Diferensial sangat penting karena membantu perusahaan untuk menentukan harga optimal, efisiensi produksi, biaya, dan penerimaan marginal. Keputusan investasi menghitung tingkat produk yang optimal. Diferensial sangat membantu menganalisis perubahan dalam ekonomi. Dengan memahami hubungan harga, permintaan, biaya, laba, pengambilan keputusan bisnis menjadi lebih optimal. Selanjutnya ada konsep dasar integral. Integral adalah alat matematika untuk menghitung akumulasi atau luas di bawah kurva. Tipe integral ada tipe tak tertentu dan integral tentu. Integral tak tertentu hasilnya berupa fungsi dengan konstanta, sedangkan integral tentu hasilnya berupa nilai spesifik. Adapun manfaat integral dalam ekonomi yaitu menghitung surplus konsumen dan produsen, menentukan pendapatan total dalam interval tertentu, menghitung biaya total dari fungsi biaya marginal. Oke, kita masuk ke contoh soal pertama. Misalnya kita punya fungsi permintaan Px sama dengan 20 dikurang 2x dan jumlah barang adalah 5. Kita diminta buat menghitung surplus konsumen. Langkah pertama kita pakai rumus surplus konsumen yaitu Px dx dikurang P kali Q dikali lagi Q. Lanjut ke langkah kedua, kita hitung dulu integral dari Px dalam batas x 0 sampai 5. 20 dikurang 2x dx sama dengan 20x dikurang x pangkat 2. Substitusi batas-batasnya jadi 20 kali 5 dikurang 5 pangkat 2 dikurang 20 kali 0 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan 100 dikurang 25 dikurang 0 sama dengan 75. Artinya luas di bawah kurva permintaan adalah 75. Nah, langkah ketiga, kita hitung surplus konsumen dengan rumus tadi. Harga pada Q sama dengan 5 adalah P5 sama dengan 10. Jadi, surplus konsumen 75 dikurang 10 kali 5 sama dengan 75 dikurang 50 sama dengan 25. Kesimpulannya, surplus konsumen adalah 25 unit uang. Next, kita masuk ke soal kedua tentang biaya total. Dikasih fungsi biaya marginal Cx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 4x tambah 5, dan kita diminta cari biaya total dari x1 sampai x3 dengan biaya awal C1 sama dengan 10. Langkah pertama kita integralkan dulu fungsi biaya marginal, yang dimana 3x pangkat 2 dikurang 4x tambah 5 dx sama dengan x pangkat 3 sama dengan 2x pangkat 2 tambah 5x. Sekarang kita hitung integralnya dari x1 sampai x3. X pangkat 3 sama dengan 2x pangkat 2 tambah 5x. Menjadi 3 pangkat 3 dikurang 2 kali 3 pangkat 2 ditambah 5 kali 3 dikurang 1 pangkat 3 dikurang 2 kali 1 pangkat 2 tambah 5 kali 1. Hasilnya 27 dikurang 18 ditambah 15 dikurang 1 kurang 2 ditambah 5 sama dengan 24. Langkah terakhir kita tambahin biaya awal ke hasil integral tadi. Karena C1 sama dengan 10, maka C3 sama dengan C1 ditambah hasil integral sama dengan 10 tambah 24 sama dengan 34.
Kesimpulannya, biaya total dari X1 sampai X3 adalah 34 unit uang. Integral penting karena membantu perusahaan untuk menghitung surplus konsumen dan prosuden, menentukan pendapatan total dari produk, menghitung biaya total untuk efisiensi produksi, dan perencanaan investasi untuk laba maksimal. Integral membantu menganalisis akumulasi dan perubahan dalam ekonomi. Dengan integral, kita dapat memahami hubungan antara permintaan, penawaran, biaya, pendapatan, sehingga pengambilan keputusan bisnis lebih optimal. Segitu saja penjelasan terkait penerapan diferensial dan integral dalam ekonomi. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Terima kasih.